Oke nih, masih di markasnya RHH ya, Banjar. RHH Banjar. Lanjut nih, masalah apa robot fighter. Nah misal, gua nanya lagi mak, kalau ada yang udah gacor nih di rumah, pengen ke titik dobelan, misal ke proses dobelan gimana tuh? Misal gua udah punya robot yang gacor di rumah, tapi belum dobelan nih, gimana tuh? Kalau udah ada yang gitu, balik lagi ke sistem tempel dulu, jumper dulu, buat nyari tenangnya, dia nyari titik tenang dulu si burung. Jadi perlu juga ya. Ntar kalau udah dijejer dia udah tenang, terus dipisah setel dia udah mau ngekek enak, nah baru kita single lagi. Udah disingle pasti dia gacor, terus keluar dobelan, baru kita nyariin untulan. Prosesnya berapa lama sih? Wah itu kalau masalah proses berapa lama nggak bisa ditentuin, soalnya beda burung kan beda karakter. Oh iya, ada yang lama mungkin ada yang cepat ya. Tapi kalau dasarnya dia udah gacor sih cepet lah, insya Allah mah. Kalau saya tahu. Nah barangkali nih rekan-rekan yang punya robot yang udah gacor, serahin aja ke sini biar nggak pusing. Ya, saya yang pusing. Oke, terus setelah itu ada yang lama, ada yang sebentar. Proses dobelannya kayak gimana sih? Yang udah menandakan burung itu double? Jadi dia udah double itu dia misalnya ngekek nih, ngekeknya udah ngeluarin nada kering. Dari ngekek misalnya nadanya udah kering, dia udah kayak yang bingung lah, dia ada selah gitu, selahnya dia mau gigit ruji atau balik badan, kalau enggak gesek-gesek tangkringan, main-main mungkin sedikit, dia balik bunyi lagi tanpa ada poek dan lain-lain lah. Oh jadi bunyi kekek, berhenti sebentar lah, bunyi lagi ya gitu. Lanjut bunyi lagi. Udah kuat 5 menit, udah kuat 7 menit, baru kita cariin untulan. Oh, dari bunyi itu sampai bermenit-menit baru cari untulan. Itu ada yang dikasih untulan dulu, kalau enggak dibawa ke gantangan dulu. Main gantangan. Dia di lapangan atau di pedok, bawa ke lapang, dia udah mau bunyi belum gitu. Jadi misalnya kalau udah gacor baru kita kasih untulan. Misal di rumah gacor dibawa ke lapangan tapi kuek aja gitu, gimana? Jangan dulu gitu. Jangan digantang. Berarti burung belum enak gitu. Meskipun di rumah udah itu. Iya, belum ya. Kata saya juga tadi, balik lagi nyari titik nyamannya si burung. Dari single, misalnya dia single gacor Ya. fighter, kita jejer dulu, kita tempel dulu sampai nemu dia titik nyaman, titik enak. Kalau udah nemu titik nyaman, titik enak, kita dipetel dia udah mau bunyi enak, udah nggak pakai power lah, udah nggak nyilang atau gimana lah fighter. Nah baru istilahnya kita bisa bawa ke gantangan. Kita di gantangan kita lihat, jangan dulu digantangin, bawa aja di pedok. Di pedok dia sama enggak kayak di rumah, nyaman bunyinya gitu. Nah, kalau udah posisi dari situ, misalnya di pedok dia udah bunyi nih, kita bisa daftarin dan narik kayak di rumah. Nah udah narik enak lah. Nah baru kita bisa coba daftarin ke gantangan. Mungkin settingan di gantangan juga beda lagi ya, mungkin ya. Iya itu mah
lain lagi ya nanti ya, Entahlah tahapan itunya lah. untuk Sekarang supaya mah kita- bunyi di gantangan ya. Nah terus gimana setelah itu? kalau istilahnya udah nemu Enak di rumah. enak di rumah gitu, kita bawa ke gantangan. Kalau posisi di gantangan ya nggak, maksudnya di pedok lah gitu. Bunyi udah itu, terus ke proses cari untulan. Nah, kan kita nyari untulannya, kita tinggal balik lagi ke kitanya, ke burungnya gitu. Kan yang namanya khususnya di betina gitu, Ya, ada yang pakai hobi, untulannya. ada yang pakai jantan, Hmm. ada yang pakai betina, Hmm. terus ada juga yang di jemper, Hmm. ada yang juga di jemper tapi disatuin. Itu balik lagi ke perawat masing-masing. Maunya bagaimana? Nah, maunya gimana itu si burung gitu. Ntar tinggal dipilih-pilih aja lah enaknya burung. Nah, lu sendiri biasanya pakai apa tuh untulannya? Kalau untuk saya, Pakai baby atau kalau pakai untuk sesama? pertama si burung tuh saya kasih untulan tapi yang dia nggak suka. Dihajar dong nantinya. Ya justru itu Hmm. kan nyari titik dia emosinya. Hmm. Ketika burung yang tadinya emosi tinggi terus kita jumper dia langsung nyaman, lelah, nanti kita taikin lagi ke emosinya. Dan jadi dia biar ada emosi. Kalau nggak ada emosi burung nggak bakal bunyi. Oke, sampai situ paham. Kalau paham bisa langsung konteks saja. Oke, nah setelah nyari untulan, bisa punya apa sih untulan, fungsi untulannya itu? Misal di baby, untulan baby, otomatis kan kalau dia tidak suka pasti dihajar ya. Iya. Fungsi untulannya sendiri untuk apa sih? Apakah untuk meredam emosi, atau untuk menaikkan emosi, atau dia fungsinya buat supaya si burung, si pelajar sendiri tidak ngekeh? Nah itu balik lagi kata saya juga ke karakter si burung. Nah. Gitu. Misalnya, oh burung kita terlalu nyaman lah atau gimana. Kalau buat naikinnya lagi kan kita Di jumper. ya kebalik lagi ke burungnya. Ada yang di jumper, ada yang kata saya juga ada yang dimasukin si untulan baby. Jadi biar dia ngehajar dulu lah gitu, buat dia naik lagi gitu, buat naikin emosinya lagi. Kalau udah enak kan jadi yang namanya RB mah antara emosi sama birahi itu kan harus benar-benar seimbang. Ya, benar. Kalau istilahnya kita cuma ngandelin birahi doang tapi nggak ada emosi, dia nggak bakalan bunyi gitu. Nggak bakalan gacor sih. Ya. Nah selain dari untulan sendiri nih, ada nggak buat naikin si emosi itu? Misal pakai vitamin atau pakai jamu? Yaitu paling ada balik lagi ke si burungnya. Ada yang suka pakai bayam, kangkung. Kalau ada nggak, kangkung itu, jagung jagung. buat ntar naiknya lah gitu, buat naik. Ada Buat yang pakai settingan. cabe. Lupa Mitos nggak sih itu? Pakai cabe? nggak tahu, saya mah nggak pernah pakai yang aneh-aneh lah. Nah, kalau jagung fungsinya buat apa sih? Sama buat naikin itu, kayak kangkung gitu. Iya sama Sama aja. sih itu. Mau istilahnya apa sih, pelengkap lah. Kalau ini malah Pelengkap. semua balik lagi ke rawatan. Oke, rawatan yang benar akan menghasilkan burung yang benar ya, yang bagus. Nah setelah itu perawatan sehari-hari gimana sih yang Bang Ciko lakukan di rumah sehari-hari? Mungkin kan lu cuma sehariannya kan konsisten nih. Paling Jemur berapa jam, misal mandi berapa? hariannya itu misalnya sama ya, dijajar-jajar gitu ya. Sama. Nah paginya kita keluarin, bersihin, ganti air. Dia kalau bisa mandi sendiri. Kalau bisa, Kalau misalnya dia nggak mau, kita ambil aja panci, spray. kasih aja ke orang yang besar. Kita pisah, kita jejer, kasih sekat, sambil dijemur paling 1 jam atau
saya 1 jam lah cukup lah. Ntar kita pantau satu-satu mana nih yang udah rubah, yang udah kegacor lah. Oke. Nah, dari situ ntar kita bisa finishing lagi ke pengasingan lagi gitu, buat ngeluarin lebih enak lagi si burung gitu. Nah, kalau udah enak ada lagi balik lagi yang akhirnya pusing. Pusing yang pusing kan dia bukan gua. Oke, nah mungkin proses perawatannya seperti itu ya. Mandi biasa aja. Kalau embun mungkin ada nggak lo pakai embun misal jam Pagi ya? Kalau di saya emang nggak ada lah. Iya, soalnya kan nggak mungkin ya. Dia ngembun pagi-pagi, nggak mungkin gua gak percaya dia ngembun pagi-pagi nggak. Paling jantan lah, kalau Oh, jantan ada. mah suka sama istri. Oh, beda lagi bukan sama Sholat lo. subuh istri yang ngeluarin. Oke. Nah, embun lu pakai spray ya? Iya. Spray. Buat mancing Panas doang di sih. dijemur berapa jam? Paling ya 1 jam lah cukup lah. 1 jam. 1 jam. Jangan, apalagi kalau istilahnya bahannya udah Bagus udah enak gitu, jangan lama-lama lah. jemurnya. Oke, rekan-rekan atau teman-teman semua, khususnya Lebet Mania, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, nah silakan aja tinggalkan di kolom komentar. Nanti gua bikin reviewnya khusus seputar Lebet. Nanti gua bikin reviewannya, nanti gua share ke rekan-rekan semua. Nah, untuk segmen tadi dari fighter udah, sekarang dari fighter sampai gacor, sampai nemu titik gacor, perawatannya udah ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel juga, channelnya Bang Yuki. Bahan apa lo? Bahan apa? Saya kalau ada yang Oh iya, nanti. Oke, kalau ada yang minat. Gua promosiin. banyak bahan. Oke. Di segmen ini aja. Kalau ada yang minat nih, harus hubungi kemana nih? Jangan ke gua dulu, nanti ottingannya gede. Langsung aja ke Bang Yuki. gua nggak nerima. Langsung aja di nomor berapa lo, sebutin aja, nanti kalau ada yang mau tinggal kontak aja nih. Ntar ada Nah, di bawah di nomor itu lah. Baca ujung-ujungnya oke ke gua lah. Oke, barangkali ada yang butuh bahan atau yang sudah jadi, ada di sini di RHH banyak ya, miliknya Bang Ciko. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, pantengin terus channel